Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar mengenai ayat yang agak unik ya, agak unik, yaitu surat At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini satu ayat yang kata para ulama yang membuat para sahabat Nabi waktu itu bersemangat sangat tinggi dalam melaksanakan berjihad ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulai dengan kalimat inna, yang artinya sesungguhnya. Ada penegasan di sini bahwa sungguh-sungguh, betul-betul Allah itu, innallah, sesungguhnya betul-betul Allah itu ishtara. Ishtara maknanya di sini kalau kita lihat di terjemahan membeli. Jadi kalau bahasa zaman sekarang itu berbisnis. Ishtara. Jadi sungguh Allah itu berbisnis. Kalau kita mendengar kata bisnis, yang terpikir apa? Cuan, duit ya, cuan, gitu. Memang betul. Dalam hal ini Allah menggunakan terminologi yang mudah dipahami oleh kita, yang mudah dimengerti karena merupakan bahasa sehari-hari. Kalau ada kata berbisnis, ada bisnis nih, pasti yang pertama kepikir adalah cuannya gede nggak? Nah, gitu. Begitu cuannya gede, pasti banyak yang mau, itu yang mau ikut. Di dalam berbisnis tentu ada dua pihak paling tidak yang terlibat. Siapa aja yang terlibat? Nah, satu penjual, kedua pembeli. Minal mu'minina anfusahum, yang dalam hari ini Al-Quran menjelaskan penjualnya adalah orang-orang mukmin. Nah, penjualnya orang-orang mukmin, pembelinya siapa?
Pembelinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menawarkan kepada orang-orang mukmin, gua beli lo, gitu loh. Lo jual enggak? Lo jual, gua beli nih. Pantes biasanya gitu kalau lagi ngambek. Ya, lo jual, gua beli. Gua borong sekalian gitu. Bukan beli ya. Gua borong sekalian. Lo jual, gua borong. Kata Allah begitu. Ente jual, ane borong. Apa yang dijual di sini? Ada dua. Nah, yang pertama adalah anfusahu, diri atau jiwa kalian. Wa amwalahum, dan harta kalian. Ada dua yang Allah mau beli dari kita, orang-orang mukmin. Ente mau jual nggak? Ane borong, kata Allah gitu. Dua hal. Apa itu dua hal? Yang pertama adalah diri orang beriman, yang kedua adalah harta bagi orang beriman. Berapa harganya kan gitu orang jual beli ya? Harganya berapa? Kata Allah, bi anna lahumul jannah. Harganya adalah surga. Kira-kira kalau kita punya motor, misalnya punya motor, tiba-tiba motor ente dijual nggak? Nah, beli deh 1M. Oh, kira-kira gitu. Mau nggak nih? Pasti pada mau, nggak pakai mikir kan gitu. Karena kita tahu berapa harga motor. Semahal-mahalnya motor berapa sih gitu kan. Tiba-tiba ada yang nawar 1M. Hah? Nah, bensin penuhin. Kan? Sekarang Allah nawar kepada kita, ente yang mau jual nggak, ane borong. Ya kita tahu diri kita berapa sih harganya diri kita. Orang diri ini juga Allah yang kasih, bukan milik kita sendiri. Bayangin ya, kita dikasih jiwa, dikasih diri oleh Allah. Seolah-olah jiwa itu, harta itu milik kita, padahal bukan milik kita, milik Allah sendiri. Tapi Allah bilang, biar kalian paham gitu loh, Allah gitu. Biar kalian paham, itu aku yang kasih pada kamu, udah seolah anggap aja itu milik lu dah. Gitu loh. Panto, nih, gua kasih HP. Habis itu berapa saat kemudian Panto, HP yang itu gua beli ya. Nggak tanggung-tanggung lagi belinya. Kira-kira contohnya seperti itu. Saking apa? Saking baiknya Allah itu, saking sayangnya sama kita, sampai-sampai begitu. Jadi nggak semena-mena mentang-mentang itu kan dulu dari gue, ya kan? Gue minta lagi boleh dong, nggak gitu. Ada nggak yang mau jual diri dan hartanya? Ya, saya borong, kata Allah. Borongnya dengan apa? Dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, sehingga mereka berperang, bersungguh-sungguh. Kalimat di sini kan dulu konteksnya adalah jihad ya, fi sabilillah. Zaman sekarang kan ya bukan kita tidak dalam kondisi perang. Sehingga yuqatiluna fi sabilillah adalah berjuang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Dulu konteksnya gitu, berperang dulu konteksnya. Konteks zaman sekarang adalah yang namanya berjuang di jalan Allah, adalah ya, semua perjuangan yang melibatkan penyebaran agama Islam, berdakwah dan sebagainya. Itu konteksnya kalau di zaman sekarang ya. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Janji ini tidak hanya Allah jual beli ini atau bisnis ini tidak hanya ada di dalam Al-Quran, tapi juga dulu juga begitu sama kaum sebelumnya. Di kitab Injil juga disebutkan,
ya kan? Perbisnisan seperti ini di kitab Taurat juga disebutkan. Jadi berlaku untuk semua kaum, semua umat, bukan hanya di dalam Al-Quran dan dengan orang-orang Islam, tapi juga dengan orang-orang yang sebelumnya, mereka yang diberikan Taurat dan diberikan Injil, juga Allah mengatakan hal yang sama dan janji yang sama. Siapa yang mau menjual diri dan hartanya kepada Allah, maka Allah akan beli itu dengan surga. Walaupun diri dan harta itu sebetulnya hakikatnya adalah milik Allah juga. Ayat ini betul-betul kalau kita lihat dipahami oleh para sahabat dengan sangat mendalam. Jadi kalau kita bandingkan diri kita dengan para sahabat, tentu tidak sebanding. Jauh, man. Suatu saat Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, ngetes. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, kebetulan Umar waktu itu baru udah datang. Umar tanya sama Nabi, berapa hartamu yang akan kamu gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Umar? Ada yang tahu? Setengah hartanya. Wah, setengah hartanya. Apa yang dimaksud setengah hartanya? Umar pulang ke rumah, dia lihat kandang kambing, di kambing ada 20 ekor, 10 ekor dijual. Dia lihat kandang kuda ada 2 ekor, 1 dijual. Dia punya kebun 1 hektar, setengahnya dijual. Semua harta yang dia miliki dia jual, setengahnya untuk dia, setengahnya untuk perjuangan Islam. Umar bangga waktu itu, datang pada Nabi, ya Rasulullah, nih setengah 50% dari total harta saya berikan untuk perjuangan Islam. Umar dengan bangga, dalam hati bangga nih, wah ini saatnya saya mengalahkan Abu Bakar, gitu. Jadi persaingan di zaman Nabi itu adalah persaingan dalam memberikan yang terbaik untuk perjuangan Islam. Tiba-tiba setelah Umar begitu, Abu Bakar datang. Nah, ini kebetulan ya Abu Bakar. Abu Bakar, kamu berapa hartamu yang mau kamu sedekahkan untuk perjuangan Islam? Pertama dalam hati, Abu Bakar kalah. Abu Bakar 100% ya Rasulullah. Masya Allah, bayangin 100%. Dia punya kambing 10, jual semua kambing. Dia punya kebun 1 hektar, jual kebunnya semua. Dia punya onta 4 ekor, jual semua ontanya. Bahkan isi rumahnya yang berharga dijualin semua sama dia. Kata Nabi, terus keluarga ente gimana makan? Biarlah Allah dan Rasulnya yang menanggung, gitu. Ada nggak di sini kira-kira kayak gitu? Ada nggak yang kira-kira, wah ini masjid lagi renovasi nih, motor gua jual atau dah, yang penting gua nyumbang masjid. Mobil gua bagi 2 gitu kan, kira-kira nyumbang masjid. Ada nggak yang kayak gitu? Kayaknya nggak ada ya. Termasuk di KM-nya juga kagak. Boro-boro pikiran kayak gitu, bener ya? Tuh, makanya kalau kita bandingkan, kita itu dengan sahabat tuh jauh. Nggak usah dengan Nabi dah, kejauhan. Dengan sahabat aja. Jauh masih. Mereka tuh, kalau kita kan definisinya, kita nyumbang kan seikhlasnya.
Seikhlasnya ya apa yang kita punya. Ya, kita tidak mau repot-repot mengorbankan apa yang kita punya demi untuk perjuangan Islam. Karena definisi kita itu seikhlasnya, ya udah seikhlasnya. Adanya 50.000, ya 50.000 itu kan. Maksudnya nggak mau repot-repot, berjuang keras, berusaha untuk yang terbaik. Jadi kalau kita bandingkan ikhlas kita dengan ikhlasnya para sahabat, jauh itu berbeda. Ikhlasnya Abu Bakar adalah menyerahkan 100% seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Itu ikhlasnya dia. Ikhlasnya Umar ternyata menyerahkan 50% dari seluruh hartanya dia untuk perjuangan Islam. Ikhlasnya kita gimana? Nyampe nggak 10%? 20%? Atau 1% lah. Coba kalau kita hitung total harta kita berapa? Kita hitung ya. Kita punya mobil, punya motor, punya tanah, punya kebun, punya apa, macam-macam lah. Kita total, terus kita hitung berapa yang sudah kita keluarkan untuk perjuangan di jalan Allah. Nyampe nggak 1%-nya? Tentu nggak nyampe. Ya, termasuk saya juga begitu. Ya nggak nyampe 1%-nya. Jadi Masya Allah ya, kalau kita ingat kepada perjuangan bagaimana mereka berkorban betul-betul untuk Islam itu all out. Itu sebabnya kita kadang bertanya ya, kenapa umat Islam zaman dulu tuh kok maju? Sementara umat Islam zaman sekarang kok mundur? Kalau kita lihat zaman dulu, kalau kita lihat Amerika sekarang, Amerika maju, Cina maju. Nah, kita bangga kalau kita punya produk Amerika atau produk Cina, barang-barang bagus misalnya. Karena kenapa umat Islam mundur? Karena umat Islam tidak lagi seperti para sahabat ini dalam berjuang membela Islam. Makanya jangan heran. Kenapa dulu Islam itu maju, tidak terkalahkan, tidak terbendung. Persia jatuh, umat Islam kalah. Yang sekarang jadi Iran. Kemudian sebelahnya apa? Bukan kan terbagi dua, waktu itu ada dua kubu besar tuh. Roma, nah itu. Jadi Persia ambruk, Romawi yang dikatakan orang dulu Nabi waktu mau membangun parit, sehingga ya, perang apa? Honda. Nah, Honda. Membangun parit ada satu batu yang sangat besar. Para sahabat nggak bisa ngebelah batu itu, ya Rasulullah. Ini batu keras amat, ya. Susah nggak bisa dibelah. Kata Nabi di sini, saya yang belah. Nah, gitu. Kemudian Nabi berdoa, kemudian Bismillah. Begitu batu itu diketok, tiba-tiba Nabi melihat kilatan cahaya. Kunci Romawi, kerja Romawi dipegang sama Nabi. Tuh, itu jauh sebelum kejadian. Tapi Nabi sudah tahu. Kemudian Nabi cerita pada sahabatnya, sahabatnya bingung. Masa iya sih Nabi? Jauh amat kayaknya. Ibaratnya David sama Goliat gitu kan. Jauh. Umat Islam masih sedikit di Madinah. Bahkan waktu itu mau diserbu oleh kaum Quraisy, kafir, mau perang Khandaq. Kok tiba-tiba kayaknya kok mimpi bisa bolau gitu kira-kira ya. Cita-citanya terlalu tinggi gitu. Kok mau segitu gedenya? Ibaratnya sekarang ya. Misalnya lebih ibarat sekarang presiden apa Prabowo gitu kan, mimpi kunci Amerika dipegang untuk mengalahkan Trump misalnya gitu.
Emang iya, kayak gitu. Kayak nggak mungkin, nggak kebayang kan, masa iya Indonesia bisa mengalahkan Amerika kan gitu, kira-kira. Diketawain. Kalau Indonesia kegedean lah sekarang, dulu kecil banget ibaratnya. Papua Nugini deh, Papua Nugini bisa mengalahkan Amerika kan kagak kebayang. Kalau Indonesia masih ada kemungkinan lah ya. Papua Nugini kan negara yang boleh dibilang terbelakang dan sebagainya. Kok bisa mengalahkan Amerika? Kayaknya nggak mungkin negara kecil seperti itu. Lain Rasulullah kemudian umat Islam dijanjikan Allah untuk bisa menaklukkan Romawi. Nggak kebayang itu, tapi sudah tergambar waktu itu dan terjadian. Romawi takluk di zamannya siapa itu? Umar ya, kalau nggak salah, Umar bin Khattab. Persia takluk, Romawi takluk. Dan betul manusia berkembang. Kenapa? Karena keikhlasan umat Islam itu seperti itu. Seperti Abu Bakar tadi, seperti Umar itu. Walaupun tingkatannya berbeda-beda, tapi mereka serius. Betul-betul dalam memperjuangkan kemajuan Islam itu all out, serius. Dia nggak pakai mikir panjang. Urusan ntar dah, urusan makan maghrib, belum angke, mau keluarga saya makan apa gimana, nanti aja urusan makan. Yang penting Islam berjuang dulu nih. Beda sama kita, kalau kita kan ya, duit cuma begini-gini ya, kalau gua kasih semuanya gimana dia makan gitu kan. Jadi keimanan kita tuh jauh. Kita tidak yakin bahwa harta yang kita keluarkan, jiwa yang kita keluarkan itu pasti akan diganti surga oleh Allah. Kita nggak yakin. Kalau kita yakin ayah Abu Bakar tadi kayak Umar tadi yakin. Karena kita nggak yakin, makanya kita masih mikir 2 kali nanti gimana ya makan gimana itu. Padahal di dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam Al-Baqarah ayat berapa tuh ya? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kata Allah, kamathali habbah. Seperti sebuah apa itu? Benih atau biji, bulir. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin minatu habbah. Nanam 1 biji, ya kan, tumbuh. Kayak saya nih, saya nanam durian kemarin. Nanam 1, ya kan, durian blackthorn, mudah-mudahan jadi. Kalau jadi mantap itu. Pesta. Cuma kata apa ya, ntar cincinin ya kan, nanam durian 1 biji kan, durian dari biji kan 1, tumbuh pohon, cabangnya ada 7 gitu kan. Dari 7 itu muncul lagi durian. Ya kalau kita di total hitung biji-biji duriannya itu di dalamnya ada 100. Dari 1 biji muncul jadi 7 tabak, muncul lagi ada 100 biji di atasnya. Perumpamannya gitu. Kata Allah. Yakin nggak dengan ayat ini kita? Kayaknya enggak. Dan artinya apa? Sekali kita berinfak di jalan Allah, bayangin 700 kali balasannya. Nggak kaleng-kaleng loh. Kalau amalan yang lain kan paling 10 kali kan gitu. Apa kita ngasih apa 10 kali, yang lain 10 kali. Infak khususnya 700. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Baik jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut waman aufa bi ahdihi minallah. Allah memberikan retorika di sini, siapa lagi yang janjinya yang pasti akan ditepati ya, kecuali adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
masih ragu dengan janji Allah, kira-kira gitu. Siapa lagi yang lebih menepati janji ya? Kalau bukan Allah itu. Karena Allah tidak membutuhkan sesuatu. Beda dengan kita ya. Kalau kita kadang-kadang janji, insya Allah ya, nanti saya hadir, insya Allah. Kita masih punya kemungkinan untuk tidak hadir karena satu dan lain hal misalnya. Kita masih punya kemungkinan untuk mengingkari janji karena satu dan lain hal. Kita punya kelemahan yang tidak bisa dilakukan. Allah nggak punya kelemahan. Allah nggak butuh sesuatu, sehingga Allah pasti akan menepati janji. Maka fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi. Berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersedia berjual beli. Fastabshiru, berikanlah kabar gembira bi bai'ikumul ladzi, kepada mereka alladzi yang bay'atum bi, mau berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikan kabar gembira. Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah mereka orang-orang yang punya kemenangan atau punya kebahagiaan yang luar biasa besar, agung. Baik, kita lanjut dengan ayat selanjutnya. Nah, di sini jelaskan kriterianya apa sih orang-orang yang memang bersedia untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di 112 ayatnya. Yang pertama adalah at-taibun. Kriteria pertama, orang itu adalah orang yang pandai bertaubat, senantiasa bertaubat. Bertobat ini makna secara harfiah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bertobat. Yang dulunya menjauh dari Allah karena banyak melakukan kesalahan, banyak melanggar perintah Allah, banyak menjauhi apa yang Allah perintahkan, maka segeralah kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertaubat. Dan Allah ini luar biasa. Dalam hadis disebutkan, jika kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekati kita sedepak. Jika kita mendekati Allah sedepak, sasta ya, maka Allah akan mendekati kita tombak. Ya kan, jadi sejengkal, sehasta, sedepak. Jika kita mendekati Allah sejengkal, Allah akan mendekati kita sehasta. Jika kita mendekati Allah sehasta, maka Allah akan mendekati kita sedepak. Jika kita mendekati Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan cara berlari. Jadi kita sedikit aja dekat kepada Allah, Allah langsung menyambut. Senang Allah kalau ada orang yang mendekat kepadanya, langsung Allah menyambut, nggak ragu-ragu, nggak tunggu-tunggu. Itulah kriterianya orang yang bertobat kata itu, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-abidun, mereka yang totalitas menghamba, abid. Dalam bahasa Indonesia sudah menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia, abid ini. Abdi itu adalah abdi negara. Nah, itu. Dalam dulu kan zaman korpri itu ya, korpri itu kan abdi negara gitu, abid. Nah, sekarang kita abdi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah al-abidun. Yang ketiga kemudian ada kriterianya adalah al-hamidun. Al-hamidun ini berasal dari kata alhamdulillah. Mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah.
senantiasa memuji kepada Allah, bersyukur dengan apa yang telah didapatkannya tanpa sedikit pun mengeluh, senantiasa berterima kasih kepada Allah, apapun yang Allah berikan dia senang. Itulah kriteria orang yang namanya senantiasa bersyukur atau memuji kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah as-saihun. As-saihun ini orang yang senang jalan-jalan. Saih. Ada yang senang jalan-jalan di sini? Semua ya. Kemarin aja jalan-jalan, naik kereta ke bandara, senang jalan-jalan. Ubah tapi, ya kan, mestinya jalan-jalan diniati dalam rangka, nah itu mencari ilmu. Misalnya, yuk sekalian. Nah, cuma ke bandara, misalnya kita lihat museum apa lagi ada? Museum Al-Quran, ada tuh di ini. Udah pernah belum ke sana? Ada di apa sih namanya? Ada Al-Quran yang gede banget, selebar. Ancol, ya, dekat Ancol. Nah, kalau senang jalan-jalan lah boleh disebutkan di sini, tapi dalam rangka tertentu, terima ya, mencari ilmu dan agama, diniatkan seperti itu. Jadi jangan cuma sekedar jalan-jalan doang yang ubah, tapi ada tujuan lain lah, supaya pahalanya dapat. Apalagi ar-raqi'un, yaitu mereka yang senantiasa ruku kepada Allah, as-sajidun, sujud kepada Allah. Kok kenapa dibedain ya ar-raqi'un? Emang ada orang yang ruku kemudian nggak sujud atau sujud nggak ruku? Ada zaman dulu. Maka ini ajaran kan berlaku, nanti dibilang kan di Injil dan di Taurat. Di konon katanya syariat Nabi terdahulu tuh ada yang syariatnya tuh ruku, cuma ruku doang ibadahnya itu. Ada ibadahnya yang sujud doang nggak ada rukunya. Makanya kata para ulama, ibadahnya orang Islam, sholat orang Islam ini adalah gabungan dari tata cara ibadah umat-umat terdahulu, digabung jadi satu. Nah di sini lama Islam. Maka sholat itu kan ada rukunya, ada sujudnya, ada angin tidalnya, ada duduknya di antara dua sujud dan sebagainya. Itu merupakan gabungan dari tata cara syariat ibadahnya orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu, digabungkan, disatukan di dalam Islam. Dan kita sekarang ini. Sebabnya kadang dalam Al-Quran suka dipisah ya, raqi'un, as-sajidun. Pesannya bahwa raqi'un kan orang-orang yang ruku. Emang ruku doang nggak sujud gitu. Dipisahkan kalimatnya. Udah apa lagi? Al-amiruna bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar. Ini yang berat ini. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Kalau mengajak kebaikan gampang ya. Ayo sholat yuk, gitu. Ke masjid yuk, ngajak kepada kebaikan. Terus semua orang, banyak orang yang melakukan. Karena enak kalau ngajak orang ya, kebaikan itu enak. Yang paling sulit adalah banahuna 'anil munkar. Ya kan? Menolak kepada keburukan, itu yang sulit. Ada orang mabok, lu jangan mabok di sini, cuma pindah ke sana. Jarang tuh ada orang mau kayak gitu. Kenapa? Karena berisiko. Ada tempat perjudian misalnya, terus kita bubarin. Jarang orang yang berani kayak gitu. Kenapa? Karena berisiko. Melarang itu lebih berat dibanding mengajak kepada kebaikan. Karena orang yang kita larang biasanya orang-orang yang bermasalah, sehingga kita punya risiko di dalam situ yang tentu konsekuensinya bisa fatal kalau kita tidak siap. Nahuna 'anil munkar. Kemudian wal hafizun li hududillah, mereka yang betul-betul menjaga hukum-hukum Allah. Jadi terkadang kita sebagai umat Islam ya, ada yang bertanya, kenapa sih kita menggunakan
hukum positif. Pada Allah kan punya hukum sendiri. Orang mencuri masuk penjara. Padahal Islam mengajarkan kalau mencuri dipotong tangannya. Nah inilah kita memang belum jadi negara Islam. Kita adalah negara berasaskan Pancasila. Karena kita berada di negara yang non Muslim, yang sekuler lah disebut. Ya, kita harus terima itu sebagai sebuah peraturan. Ya, jadi jangan sampai kayak pemikirannya kayak orang-orang teroris ya. Kalau itu kan pikirannya gitu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, nah, itu ada di surat Al-Maidah ya, maka dia kafir. Para teroris pikirannya gitu. Tuh Indonesia itu kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang yang mencuri malah di penjara cuma 3 hari, nyuri ayam misalnya, apa dikeluarin lagi. Itu. Kenapa nggak dipotong tangannya? Berarti tidak menjalankan hukum Allah. Sementara ada ayat lain yang mengatakan barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, maka dia kafir. Berarti orang Indonesia, orang kafir semua bisa dibom begitu. Orang kafir halal darahnya. Oh, pikirannya begitu. Maka terjadilah bom Marion, terjadilah bom Bali dan seterusnya. Karena menganggap kita itu bukan orang Islam. Ya, kita sholat ke masjid, kita baca Quran, dia bukan orang Islam, orang kafir. Kenapa? Karena tidak menjalankan hukum Allah. Tuh, pikiran orang teroris seperti itu. Kafir semua kita itu. Makanya jangan sampai seperti itu yang dimaksud ya, karena ada ayat yang lain. Atiullaha wa atir Rasul wa ulil amri minkum. Kita harus patuh kepada pemimpin kita, pemerintah kita. Selama pemerintah kita itu tidak menyuruh kita berbuat melawan perintah Allah dan Rasulnya. Selama kita dibolehkan bebas sholat, bebas ibadah, bebas ini, ya udah kita ikutin. Kecuali kalau kita dilarang, kita lawan, gitu kan. Kayak dulu kita dilarang Jumatan di sini, Jumatan COVID kayak gitu. Ya, masa nggak Jumatan berkali-kali kan gitu. Kalau sekali ya oke lah, 2 kali oke, udah 3 kali nggak boleh, harus Jumatan lah. Jadi ya itulah sebetulnya kalau misalnya selama pemerintah itu adalah tidak melanggar Allah dan Rasulnya, kita dukung, kita support, tidak masalah. Basyirul mu'minin, sekali lagi, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu orang yang hidupnya enak. Jadi bukan cuma beriman ya, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, bukan. Definisi orang beriman itu orang yang senantiasa hidupnya enak. Kata Nabi, sungguh sangat luar biasa kehidupan orang beriman itu. Kenapa demikian? Karena saat dia mendapatkan kenikmatan, apa dia katakan dia? Dia bersyukur. Nah, beriman itu jadi nggak ada salahnya. Dia dapat alhamdulillah, bersyukur. Saat mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Bersyukur itu baik, bersabar pun baik. Dua-duanya baik. Jadi kalau orang beriman tuh begitu cirinya. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, saat mendapatkan ujian dia senantiasa bersabar. Bersyukur itu baik, mengatakan orang sebut ke surga. Bersabar juga baik, mengatakan orang sebut ke surga. Jadi nggak ada ruginya jadi orang yang beriman. Ada yang bertanya? Ya, silakan Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dikatakan juga bahwa ada di Taurat, Injil, dan Quran. Berarti kan orang-orang yang mempunyai agamanya dalam Taurat, Injil, dan Quran itu boleh
menyumbang misalnya pada sesuatu rumah-rumah ibadah dan sebagainya. Misalnya orang Islam ikut menyumbang gereja atau orang Kristen itu ikut membangun masjid. Nah, itu bagaimana? Karena di sini seolah ada di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Itu gimana? Ya. Baik, yang dimaksud dengan ada di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran itu adalah janji Allah yang ini, yang sama. Jadi bukan cuma kepada kita umat Islam, tapi juga bukan cuma di dalam Al-Quran tentang janji Allah bahwa Allah akan membeli dari orang-orang beriman, tapi juga ada di dalam Taurat dan Injil yang maksud itu. Adapun mengenai sumbangan ya, kepada masjid misalnya dari orang-orang yang non-Muslim gitu kan. Nah, kalau saya lebih cenderung ya, memang ada perbedaan pendapat ya. Kalau saya lebih cenderung kalau memang umat Islam itu masih ada gitu kan. Kecuali kalau kita di daerah yang memang di Amerika sana ya, di Amerika atau di Jepang kayak kemarin kan bikin masjid ya memang bangsanya dikit bagaimana. Masa kita menolak sumbangan dari non-Muslim gitu kan. Itu kan ya enggak inilah. Makanya hal seperti itu fleksibel ya, karena muamalah. Bab muamalah itu fleksibel, tidak bisa hitam dan putih terlalu kaku gitu. Tapi kita lihat situasi dan kondisi. Kalau kita membangun misalnya masjid di Singapura gitu, kita tidak bisa mungkin berharap bahwa semua penyumbangnya 100% harus Islam. Beda kalau kita bangun masjid di Indonesia gitu kan. Di Indonesia pun misalnya di Jabodetabek gitu kan. Ya kalau Indonesianya itu di Jayapura misalnya atau di Maluku itu juga masih ada excuse. Jadi Jabodetabek loh. Pertanyaan adalah ini umat Islam pada kemana gitu loh. Kan itu balik lagi. Umat Islam ini pada kemana? Kok sampai-sampai kita minta bantuan ke persekutuan gereja misalnya gitu kan. Umat Islam pada kemana segini banyaknya kok diem-diem baik kan gitu. Jadi bukannya boleh apa enggak boleh, cuman sedang melihat situasi dan kondisi gitu. Pantas dan tidak pantas. Karena justru kita itu harus mengajak berumat Islam, ayo gitu. Kenapa? Karena kalau menyumbang itu orang non-Muslim, kasihan mereka, non-Muslimnya kasihan justru. Karena nggak dapat pahala ya. Begitu. Lalu kalian diam-diam aja gitu kan. Ayo pada ini gitu. Karena kalian dapat pahala di itu sampai di akhirat nanti berkali-kali lipat. Kalau orang non-Muslim kan nyumbang ya bagus, dia dapat pahala, bayarnya cuma di dunia aja. Mungkin kalau nyumbang sehingga namanya dia terkenal, karena namanya dia terkenal membantu umat Islam sehingga bisnisnya lancar, nah itu sangat mungkin Allah membalas. Ya kan? Lu jual, aneh beli kata Allah, tapi kalau orang non Muslim ya segini aja lah. Ya kan? Harganya harga wajar, nggak ada bonus. Bila umat Islam bonusnya berkali-kali lipat, yaitu surga, kira-kira begitu. Jadi orang non-Muslim pun kalau nyumbang tetap pasti Allah berikan balasannya, tapi di dunia. Boleh apakah tidak? Ya boleh, dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi tertentu lain tidak boleh. Kenapa? Masih banyak orang Islam. Kenapa orang Islam nggak peduli? Ada masalah apa di sekitar kita gitu. Harusnya umat Islam itu yang kita ajak, ayo kita jual diri dan harta kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Ada lagi yang lain? Ya, kebaikan kayak gitu kira-kira dapat imbalan dari Allah enggak? Yang mana? Contohnya daerah saya ya. Daerah saya itu bangun masjid mayoritas memang tidak ada orang kanan. Iya, ya. Betul. Umat muslimnya mayoritas bukan orang Flores. Dan membangun itu semuanya diserahkan oleh masyarakat sana, dibantu sepenuhnya. Nah ini apakah mereka ini dapat kebaikan dari Allah atau tidak? Dapat, tapi tadi itu hanya di dunia. Gitu. Di dunia dapat balasannya nanti. Bahkan Allah itu akan menghitung semuanya dan membalas semuanya. Allah tidak akan luput dari semua itu. Allah pasti balas. Tapi bedanya kalau non Muslim hanya di dunia dapat. Mungkin karena membantu masjid sehingga dia namanya tenar gitu kan, karena tenar bisnisnya jadi maju, nah gitu. Itu balasan Allah sebetulnya.
wah ini orang baik nih, mau membantu umat lain, kan pasti jadi orang-orang terenyuh gitu kan, sehingga dipercaya. Karena dipercaya, mungkin bisnisnya dia sehingga jadi maju dan sebagainya. Allah bahas, tapi kalau di akhirat, ya maaf aja kata Allah gitu kira-kira. Yang penting nggak mau sujud, nggak mau beriman, bagaimana mau masuk surga kan gitu. Karena ada sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang, tapi juga ada sifat Allah yang maha adil. Nggak adil dong bagi umat Islam orang beriman. Yang satu beriman, satu enggak. Masa semua masuk surga, enggak adil gitu kan. Ngapain kita beriman kalau semua masuk surga kan gitu, nggak usah beriman. Apa bedanya gitu. Kalau di dunia semua sama, Allah samakan. Silakan siapa yang ini Allah kasih. Ya. Tapi kalau di akhirat ya maaf aja atau nggak pegang password, nggak punya visa, gimana mau masuk itu nggak ada visa. Ya kan? Paspor nggak ada, visanya nggak ada gitu. Mau masuk Mekah nggak punya visa haji misalnya, nggak punya visa umroh, nggak bisa, gimana gitu, maaf aja gitu. Gitu ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.